Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan menganalisa eh, saham ITMG, Indo Tambang Raya Mega Tbk. Nah, saham ITMG ini hari ini turun 2,73%. Ini di tanggal analisa ini saya buat di tanggal 11 Agustus 2023, hari Jumat ya. Jadi perdagangan terakhir di minggu ini dia tutup di harga 27.600, turun 775. Oke. Kita lihat dalam satu minggu terakhir ITMG tumbuh 1,3%, dalam satu bulan terakhir tumbuh 7,6%, dalam 3 bulan terakhir turun, year to date-nya turun 30% sudah, turun 26%, selama 3 tahun tumbuh 229%, oke. 5 tahun turun 0,72%, oke. Nah, pertama kita cek dulu profilnya. PT Indo Tambang Raya Mega Tbk menjadi perusahaan pemasok batubara yang terintegrasi di Indonesia menjadi pemasok batubara untuk pasar energi dunia. Perusahaan memiliki wilayah kerja di Kalimantan. Oke, oke. Jadi ini perusahaan tambang batubara yang wilayah kerjanya di Kalimantan. Oke. Siapa yang punya saham ITMG ini? Kita lihat. Jadi pengendali dari ITMG ini adalah Banpu Mineral Singapore Private Limited. Dia pegang 65% saham ITMG ya. Sisanya ada komisaris, direksi, dan masyarakat ya. Jadi nama presiden direkturnya Mulyanto dan presiden komisarisnya Profesor Jisman Simanjuntak. Oke. Nah, kenapa saya tertarik dengan untuk menganalisa saham ITMG ini? Karena saya tadi lihat laporan keuangannya kuartal 2 sudah keluar dan labanya turun. Jadi harganya turun hari ini ya, turun 2,7% ya, respon buruk dari laba perusahaan yang turun itu. Nah, kenapa saya tertarik dengan saham di sektor batubara? Yang pertama karena menurut saya batubara sampai pada detik ini masih sangat dibutuhkan untuk energi listrik kan, supaya untuk buat listrik hidup ya kan, bahan utamanya. Nah, terus tadi saya baca berita bahwasanya Vietnam itu lagi kesulitan listriknya. Jadi mereka, kalau kalian baca berita, mereka lagi padamin listrik untuk jam berapa gitu, dan di jalannya juga lampu jalannya juga padamin. Jadi mereka sedang hemat listrik lah, krisis listrik karena kekurangan bahan baku untuk listrik, karena mereka fokusnya itu di tenaga air PLTU untuk membuat listriknya itu. Terus juga ada di China. Nah, jadi menurut saya harga batu bara global dalam waktu dekat ini akan naik. Melihat situasinya, tampaknya dunia sedang butuh batu bara gitu untuk pasokan listrik di negara mereka. Nah, jadi itu akan membuat sentimen positif kepada saham-saham di sektor batubara. Nah, yang saya suka adalah saham ITMG ini, sama Adaru juga satu lagi ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi menurut saya di IHSG, di pasar saham Indonesia ini, ada dua sektor yang menurut saya cukup primadona, idaman, bagus dia. Jadi dia daya tahannya kuat dan labanya juga besar. Dan dividennya juga besar. Saya sudah coba kumpulkan datanya. Nah, ini berikut adalah 10 emiten dengan laba bersih terbesar sepanjang 2022.
Yang pertama itu Bank BRI, labanya 51,17 triliun. Yang kedua Bank Mandiri 41 triliun, Bank BCA 40 triliun, Adaro 38,8 triliun. Besar kali kan labanya kan? 38,8 triliun. Yang kelima juga perusahaan batubara Bayan Resources 34,27 triliun, yang punya orang terkaya nomor 1 di Indonesia saat ini Bapak Lau Tuk Wong. Yang keenam PT Astra Internasional, yang ketujuh PT Telkom, 8 United Tractor, 9 ITMG. Jadi ITMG ini masuk ke dalam 10 perusahaan yang menghasilkan laba paling besar di tahun 2022. Bank BNI nomor 10 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari 10 perusahaan penghasil laba terbesar di IHSG, 8 diantaranya adalah perusahaan bank dan tambang batubara. Bank ada BRI 1, Mandiri 2, BCA 3, BNI 4, ada 4. Tambang batubara ada Adaro, Bayan Resources, United Tractor, ITMG, ada 4 juga, 4/4. Yang dua lainnya, Astra Internasional, Otomotif, dan yang lainnya juga ya Astra ya induk perusahaan United Tractor juga kan, Telkom, perusahaan telekomunikasi. Nah, jadi kenapa saya katakan dua sektor ini yang menurut saya daya tahannya kuat dan juga menghasilkan laba yang besar, ya ini memang faktanya. Jadi sektor perbankan dan batubara itu, pertambangan batubara itu memang primadona lah gitu. Ketahanannya kuat. Nah, kita lihat lagi kembali ke ITMG ini, kita lihat valuasinya, PE ratio-nya masih rendah kali di 1,8 ya menurut saya. Sementara ITMG ini pernah menyentuh di harga 44 ribuan ini tahun lalu, di bulan-bulan berapa ini ya? Bulan-bulan 10 atau 9 lah. Sekarang harganya 27.600, masih standar lah ya. Karena price to book value-nya juga bisa kita lihat di sini di 1,1 kali. Nah, sekarang kita lihat laba perusahaannya. Nah, inilah yang membuat mungkin harga sahamnya turun hari ini. Laba bersih kuartal 2 2023 1,8 triliun, tapi tetap laba yang besar itu kan. Jadi dia turun dari kuartal sebelumnya, yakni kuartal 1 2023 yang menghasilkan laba 2,8 triliun. Nah, ini disebabkan oleh penurunan harga batu bara dari waktu kuartal 1 ini kan, Januari sampai April itu masih di 160-an dolar kan. Sekarang 130 sampai 140 dolar lah, di sekitar segitu. Tapi dia tetap laba perusahaannya. Jadi menurut saya tetap punya prospek yang bagus sampai akhir tahun ini. Mengingat tadi, satu, secara global batubara memang lagi dibutuhkan karena pasokan listrik dunia terbatas, mengingat juga Rusia sama Ukraina masih perang, jadi Rusia masih membatasi ekspor gas alam dan batubaranya juga kan ke negara-negara di dunia ini. Jadi Indonesia ini dapat peluang emas. Kenapa? Karena ya Indonesia kan rajanya batubara, kita tahu sama. Oke. Jadi menurut saya kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2023 nanti perusahaan batubara akan membuktikan bahwasanya mereka tetap akan bagikan dividen besar dan punya laba yang besar. Oke. Kita lihat dari neracanya. Kuartal 2 kas dari perusahaan ITMG ini turun ya dari 22 triliun di kuartal 1 jadi 15 triliun. Oke, aset lancarnya 21 triliun, aset tidak lancar 12. Jadi total asetnya 33 triliun di kuartal 2 2023. Oke. Nah, di sini dia yang poinnya sangat saya suka dan bagus. Kenapa? Karena liabilitasnya habis 10 triliun dibayar mereka. Jadi kita lihat di sini utang jangka panjangnya atau liabilitas jangka panjangnya ini dari kuartal 1 15 triliun berangsur tinggal 4 triliun di kuartal 2. Jadi mereka bayar besar di situ ya. Nah, untuk liabilitas jangka
Ini sebentar. Nah, liabilitas jangka pendeknya dihabisi mereka dari 15 triliun jadi tinggal 4 triliun. Liabilitas jangka panjangnya stabil ya. Jadi liabilitasnya dari 16 triliun tinggal 6 triliun. Bayangkan kas perusahaan 15,2 triliun. Utangnya cuma 6,4 triliun. Jadi sama aja perusahaan ini sebetulnya nggak punya utang. Kasnya berlebih di perusahaan. Artinya dia punya kas yang melimpah, modal yang melimpah. Artinya keuangan perusahaan sangat sehat. Belum lagi saham beredar dari ITMG ini sangat sedikit. Cuman 1, berapa miliar kita lihat ya. Ah, cuman 1,113 miliar. Jadi sangat eh, eksklusif saham ITMG ini. Sangat daya tariknya sangat besar gitu. Karena sangat keren menurut saya ketika kas perusahaan aja jauh melampaui dari seluruh hutang perusahaan. Itu kalau kita baca buku Benjamin Graham, The Financial of uh, The Interpretation of Financial Statement. Jadi dia bilang kalau perusahaan aset lancarnya melampaui dari seluruh hutangnya, artinya itu perusahaan yang bagus, bagus sekali. Apalagi lembar saham beredarnya sedikit. Oke, itu dari segi neraca bagus. Dari segi laba kuartal 2 memang turun, tapi prospeknya ke kuartal 3 atau kuartal 4 masih bagus. Kenapa? Karena dari situasi global harga batu bara masih bertahan di 100 dolar. Ini udah bulan 8 masih bertahan. Kalau sampai bulan 12 bertahan terus di 100 dolar, perusahaan batu bara tentu akan untung besar nih. Oke. Nah, selain itu, kenapa saya suka? Karena ITMG ini rajin bagi dividen rutin, tidak pernah absen sejak 2009. Bisa kita lihat riwayat pembagian dividennya. Nah, mereka ini juga cenderung 2 kali bagi dividen setiap tahun. Kita lihat di sini dari 2009, 2010, 11 terus konsisten sampai sekarang. Nah, 2022 mereka membagikan dividen yang keduanya itu di bulan November, 2021 juga November, 2020 juga November, 2019 Oktober, 18 Oktober, 17 November. Dari catatan riwayat itu, saya menganalisa bahwasanya saham ITMG ini akan membagikan lagi dividen antara bulan Oktober atau November. Artinya ada sekitar ini bulan 8, 9, 10. Sekitar waktu 2 atau 3 bulan lagi kita dapat dividen dari ITMG. Dividen dari ITMG besar. Harga saham perusahaannya masih di harga wajar. Fair price ini 27.600. Nah, terus kita harus menilai jelek saham ini hanya karena laporan keuangan kuartal 2-nya buruk. Apakah itu bukan sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan atau temporari? Nah, jadi menurut saya ITMG ini sangat berpeluang harga sahamnya untuk naik. Kenapa? Karena mereka akan membagikan dividen di akhir tahun nanti, entah di bulan Oktober atau November. Satu. Yang kedua, harga batu bara masih di atas 100 dolar. Yang ketiga, dunia lagi butuh batu bara. Jadi, kalau butuh tapi persediaan sedikit, yang jual dikit, ya tentu harga akan naik. Jadi, itulah yang membuat saya yakin bahwasanya saham TMG ini akan naik dan akan membagikan dividen yang besar karena kasnya jauh melampaui dari seluruh hutangnya. Jadi tidak ada beban perusahaan untuk tidak membagikan dividen gitu. Nah, terus kita investasinya ya terserah kalian. Ini pandangan pribadi saya aja.
Jadi menurut saya ITMJ ini masih sangat bagus dan berprospek bagus dan berpeluang menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Demikian analisa yang saya buat. Kalau ada teman-teman rasa yang harus ditambahi, silakan komen di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you. Oh iya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya channel ini, supaya kita terus bisa sama-sama belajar di konten ini, dan saya semakin semangat membuat konten-konten tentang pembahasan saham. Oke, kalau ada mau request apa yang kita bahas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.